Agis memutuskan keluar dari BUMN lalu terjun Kecewa. di dunia usaha. Kecewa. Jadi orang tua sangat kecewa begitu, dan ya waktu itu responnya sangat sangat betul-betul ya kecewa banget gitu, karena kamu tuh udah disekolahin tinggi-tinggi terus Tapi malah dari keluar kerjaan. usaha dan malah jadi tukang kambing katanya, malah jadi petani dan peternak gitu. Baiklah, permisa WH Podcast yang memang sudah berjalan hampir 1 bulan. Kita memang kerap diskusi dan berbincang-bincang dengan berbagai tema dan isu. Tentunya sudah kita lakukan mulai dari sejarah kebantenan sampai juga terakhir Wangsakara yang mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tentunya di Banten ini kan banyak sebenarnya pejuang-pejuang. Kali ini kita tampilkan pejuang muda yang juga sekarang mulai dikenal jawara kambing atau jawara apa. Namanya Nur Agus Aulia ya. Betul. Saya harus panggil Bung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Banyak juga orang yang bertanya itu, ada mungkin lewat informasi, medsos dan sebagainya. Ada seorang anak muda yang berhasil menjadi seorang pengusaha ya. Pokoknya tersebut pedagang atau pengusaha itu kambing. Ini jadi pertanyaan, ketertarikan kambing. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh tentang usaha dari Bung Agus ini yang berkaitan dengan kambing itu sendiri. Pak Agus lahir di mana? Lahir di Serang. Asli Serang. Asli Serang. Boleh tahu berapa sekarang usianya? Sekarang 32 tahun. 32 tahun. Terus menjalani pendidikan dari Serang ya? Di Serang, SD di SD Bayangkari, 2 SMP di SLTP Mardioana, SMA di SMA Cipocok Jaya. Kalau sekarang SMA 2 Kota Serang. Kota Serang. Terus baru kuliah di Yogyakarta di UGM. Betul. Yeah. Gimana suasana dari berapa keluarga? Berapa orang katanya dari keluarga Pak Agus? Kalau Agis anak kedua dari 3 bersaudara. Sekarang sudah punya istri 1 dan 2 orang anak. Anak kedua dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Cukup ya, keluarga berencana berarti orang tuanya. Iya kan. Ngomong-ngomong, dari kecil memang udah hobi ternak kambing. Sebenarnya kalau untuk beneran suka kambing itu bukan dari kecil sebenarnya. Jadi memang pas ketika kuliah di Jogja begitu, nah baru kemudian seneng kambing, kemudian dunia pertanian, karena memang kuliah di jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Jadi pembangunan desa. Jadi, tapi masuk fakultas sosial politik betul, Visipol, tapi jurusnya pembangunan desa. Jadi makanya 4 tahun lebih kuliah, jadi sering main ke desa. Oh, di situ mulai. Nah, jatuh cinta sama kambing. Apa sih lu cita-citanya? Dulu cita-citanya sih pengen menjadi menteri pembangunan desa tertinggal. Artinya jauh sebelum di kuliah di Gajah Mada atau kecil kalau ditanya sama orang tua atau tetangga misalnya. Oh, kalau dulu polisi. Jadi waktu kecil kalau SD, SMP ditanya mau jadi apa, polisi begitu. Sampai SMA. Sampai SMA makanya di SMA Agis masuk Paskibra. Ini ngomong Agis apa Agus sih panggilannya? Agis aja. Oh. Jadi Agis waktu SMA masih semangat tuh menjadi polisi gitu. Betul. Terus begitu lulus SMA? Nah, begitu lulus SMA itu ternyata masuk polisi itu gak gampang. Nggak mudah begitu ya. Jadi masuk polisi itu waktu itu memang dalam kondisi keluarga yang pas-pasan begitu, karena ayah saya PNS golongannya golongan Mas inilah. Jadi nggak punya rezeki lebih gitu. Rezeki lebih ya. Jadi polisi gitu. Terus
lanjutkan kuliah. Betul, akhirnya Tahun berapa itu kuliah di? kuliah 2000, pertama masuk 2007 gitu. 2007. Tapi dulu kuliah di biologi, jadi 2 semester pindah ke jurusan divisi Pol. Masuk biologi tapi dua semester. 2 semester. Kenapa pindah? Karena memang dulu waktu di biologi gitu kan, Agis terlalu kalau anak muda masih bosen begitu. Jadi kalau kuliah biologi itu kan dari hitung-hitung rumus aja, hitung-hitung apa namanya. Jadi pagi kuliah, siangnya praktikum, malamnya ngerjain laporan gitu. Oh, gitu. Wah, nggak ada waktu untuk Nggak ada main gitu. Nah, untuk main, untuk belajar yang lain. Makanya akhirnya memutuskan untuk coba pindah ke Visipol, pembangunan desa, karena waktu itu juga di biologi masuk BEM biologi advokasi, itu sering advokasiin masyarakat desa begitu. Oh, jadi cocok gitu ya. Betul. Merasa cocok karena bisa bergelut dengan masyarakat desa ya. Betul. Itu sosialisasi atau bisa beradaptasi untuk masyarakat desa memang di lingkungan sekitar sebelumnya sudah banyak bergaul dengan masyarakat Serang gitu. Nah, kalau dari masyarakat Serang sih kalau sebelum kuliah Agis memang aktif begitu dengan pergaulan dan segala macam, berbagai kegiatan gitu kan. Nah, cuma setelah kuliah kan karena tinggalnya di Yogyakarta, jadi memang pulang setahun sekali pas liburan dan segala macam. Jadi memang banyak aktivitasnya di luar gitu. Banyak aktivitas di luar, ikut kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Jadi memang itu proses sosialisasi ya. Betul. Jadi sudah berkembang sebenarnya, sudah ada bakat dari. Betul. Terus ngomong-ngomong, apa sih yang menarik ya setelah lulus sarjana atau berapa lulus sarjana? Jadi lulus 2013. Ya alhamdulillah dapat lulusan terbaik dulu di cum laude di UGM, kemudian juga diterima di salah satu BUMN begitu di Jakarta. Diterima untuk bekerja di BUMN. BUMN betul. Wah, begitu lulus. Terus ini menarik juga nih ceritanya, begitu BUMN lalu. Jadi begitu lulus diterima di salah satu BUMN di Jakarta. Cuma memang waktu itu cuma 1 bulan 15 hari. Apa yang jadi alasan? Nah, alasannya karena Agis melihat sesuatu potensi peluang yang sangat besar di Banten begitu. Karena sementara di BUMN sendiri, kenapa membuat keluar dari BUMN? Jadi salah satu alasan kenapa keluar dari BUMN waktu itu mikirnya kalau mau kaya katanya menjadi pengusaha. Jadi itu. Tapi kalau mau istilahnya hidup nyaman jadi BUMN. Nah, inspirasi dari mana? Kalau menjadi kaya harus pengusaha. Kalau BNN pas-pasan gitu. Jadi begini, kalau dulu waktu Agis jadi itu yang mempengaruhi anunya. Pilihan-pilihan itu, pikiran-pikiran. Selain karena tadi, jadi hitung-hitungan kalau misalkan kerja di BUMN kan gajinya paling 8 juta begitu. Nah, kalau Agis mau punya rumah, punya mobil itu kan waktunya lama. Jadi kalau pengusaha kan walaupun harus merintis, tapi ada saatnya punya banyak uang sehingga bisa mudah beli mobil, beli rumah dan segala macamnya. Sejak kapan tuh punya pikiran bahwa saya harus jadi pengusaha? Sejak lulus Visipol atau sebelumnya sudah? Sebelumnya. Jadi sebelumnya Agis ikut organisasi koperasi Kopma UGM. Nah, di situ artinya ketika bergabung dengan divisi Pol berbagai kegiatan, betul, itu yang memberikan, yang menginspirasi atau yang memberikan satu pemahaman bahwa melalui jalur usaha kita akan lebih. Tapi ada satu dorongan yang ini menguatkan gitu kan. Jadi dulu Agis juga selain kuliah di Gajah Mada, Agis pondok pesantren. Jadi pesantren di Yogyakarta namanya Pondok Pesantren Al Munawir. Nah, Al Munawir itu yang Kerapyak ya. Betul, di Kerapyak. Nah, jadi Agis mondok di situ dan ingat betul ketika mau lulus begitu kan. Biasa kan anak muda kalau lulus kan galau, ya minta pendapat ke Pak Kiai sama Bu Nyai. Nah, pas dari situ Pak Kiai sama Bu Nyainya bilang ya kalau mau jadi orang bermanfaat ya jadi orang kaya gitu, karena bisa membantu orang yang bermanfaat gitu. Harus jadi orang kaya. Betul. Nah, dan memang Islam juga mengajarkan itu ya. Nah, betul. Nah, itu sih makanya akhirnya kemudian udahlah bener-bener, karena waktu itu Agis cuman berpikiran kerja itu karena dorongan orang tua. Karena orang tua kan pengennya setelah lulus kuliah jadi PNS gitu. Sudah punya duit ala kadarnya gitu ya. Itu aja makanya sempat. Apa sikap orang tua ketika
Agis memutuskan keluar dari BUMN lalu terjun Kecewa. di dunia usaha? Kecewa. Jadi orang tua sangat kecewa begitu, dan ya waktu itu responnya sangat sangat betul-betul ya kecewa banget gitu, karena kamu tuh udah di sekolahin tinggi-tinggi terus tapi malah dari keluar kerjaan. usaha, dan malah jadi tukang kambing katanya, malah jadi petani dan peternak gitu. Baik, sebelum ngomong kambing di pesantren dulu sampai berapa tahun maksudnya? Kalau pesantren 1 tahun setengah gitu. 1 tahun setengah menjelang akhir. Gitu. Lalu aktivitas di Gajah Mada, katakanlah tadi membangun masyarakat desa. Betul. Apa sih yang dilakukan selama di kuliah? Jadi selama di kuliah itu Agis betul-betul belajar tentang ilmu pemberdayaan masyarakat. Ilmu Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Begitu. Dan sebenarnya ini juga menjadi bekal kenapa Agis juga melihat Banten ini potensi sangat besar. Dari sisi mana? Dari sisi potensi desanya. Potensi desanya. Nah, waktu itu kan selama di Gajah Mada, Agis belajar bagaimana mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa itu dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Mengoptimalkan potensi yang di desa, dan ternyata 80% potensi desa kan adalah pertanian dan peternakan. Makanya kalau misalkan di desa ingin dikurangi penganggurannya dan kemiskinannya, akhirnya kemudian menemukan tadi formulanya adalah jadi potensi harus dikembangkan. Basis ekonomi desa memang kan pertanian dan peternakan. Betul. Agis melihatnya gimana kehidupan di desa. Jadi potret desa yang memberikan semangat Agis sendiri untuk membangun desa. Jadi sebenarnya kan desa punya potensi yang luar biasa. Potensi luar biasa besar, hanya saja memang belum teroptimalkan. Nah, waktu itu kan desa itu belum terbangun, belum teroptimalkan karena minim dana. Ternyata salah besar. Dana itu banyak kan, dari dana di desa banyak segala macam. Nah, berarti bukan karena dana. Jadi desa tidak maju bukan karena dana. Nah, akhirnya coba lagi gitu ya. Apakah karena minim inovasi dan teknologi? Ternyata salah besar. Perguruan tinggi, kemudian kampus dan segala macam kan hampir setiap tahun tuh teknologi inovasi lahir, tapi nyatanya tidak bisa diaplikasikan di desa. Nah, ternyata baru ketahuan bahwa di desa itu ada potensi yang besar tidak dioptimalkan secara maksimal. Tidak dikelola dengan baik. Apa ada persoalan manajemen di situ? Nah, jadi karena di desa tidak banyak orang terbaiknya tinggal di desa begitu. Tidak dikelola dengan baik. Dan orang terbaiknya, jadi SDM terbaiknya itu nggak ada di desa gitu, Bagus. Jadi memang ada orang kan kalau misalkan dia orientasi ke kota gitu. Keluar dan segala macam, sehingga potensi peluang yang ada itu tidak terkelola, tidak teroptimalkan dengan baik. Karena SDM terbaiknya nggak ada gitu. Kan cuman di desa kan cuman tinggal ya mungkin usianya yang hampir 50 berapa tahun Agis ketika kuliah lalu juga katakanlah mengurusi desa gitu. Betul. Ya mungkin sejak 2019 jadi waktu Agis di kampus, kemudian ikut organisasi BEM dan segala macam, jadi memang fokus di pemberdayaan masyarakat. Jadi memang disitulah berkecimpung dengan desa. Jadi semangat itu udah tumbuh di situ ya. Betul. Apa yang Agis inginkan di waktu itu di desa itu? Waktu itu ya artinya ingin berbuat yang terbaik buat masyarakat, ya, atau mungkin ada pikiran-pikiran lain bahwa ini bisa dikelola akan mendatangkan satu komoditas atau yang bisa bermanfaat buat Agis sendiri. Kalau waktu itu Agis mikirnya sebenarnya kan ada satu bisnis gitu yang tidak akan pernah mati sampai akhir zaman, yaitu pangan gitu. Artinya ketika kita mau betul-betul mengoptimalkan potensi peluang ini, ya mau tidak mau kan memang basicnya ya desa di agro itu. Makanya kemudian Agis di situ, dan ada yang paling menarik. Keyakinan tuh ada. Betul. Keyakinan bahwa sektor ini nggak akan pernah berhenti, nggak pernah akan habis. Betul. Dan pasti konsumennya pasti tetap ada. Betul. Ya. Dan ada yang menarik sebenarnya, dan ini yang menjadi sumber inspirasi bahwasanya menjadi seorang petani atau peternak itu menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat. Ini kata Pak Kiai dulu, Pak Kiai. Nah, beliau bilang, kata orang banyak kan dosanya kurang gitu kalau petani. Ya. Beda dengan dengan direksi bank gitu ya. Enggak juga. Enggak. Tapi memang ketika Agis juga belum waktu awal-awal Pak Kiainya bilang seperti itu belum ngeh, dan ternyata memang betul.
ketika petani peternak itu menanam kemudian panen itu sukses dunia. Sukses dunia. Terus sisa akhiratnya dari mana? Nah, ketika hasil panen kemudian dimakan oleh dokternya bisa menyembuhkan banyak orang, dimakan oleh sama guru, profesor, melahirkan generasi yang lebih baik lagi dan kita dapat amal jariahnya. Manfaat. Nah, itu yang kemudian jauh dari kemudaratan. Nah, itu yang menjadikan Agis istilahnya terlecut untuk kemudian memilih fokus di